Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Apa kabar sahabat religi? Senang sekali saya Denny Jaya Saputra bisa menemani sahabat religi dalam bincang program Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Bincang program komunikatif, Komunikatif, edukatif, edukatif. dan membangun. Baik sahabat religi, pada kesempatan ini kita akan membincangkan program rekrutmen CPNS Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Rekrutmen ini dilatar belakangi keluarnya Peraturan Menteri Pendaguna Peraturan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara. Di dalamnya peraturan tersebut, tepatnya pada bab 2 pasal 5.1 menyebutkan bahwa jenis pengadaan pegawai ASN terdiri atas PNS dan P3K. Selanjutnya, Kemenpan RB menerbitkan keputusan nomor 320 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pengadaan PNS tahun anggaran 2024. Dalam keputusan tersebut, Kemenpan RB membuka formasi umum dan khusus yang tersebar di berbagai jenis jabatan. Khusus Kementerian Agama mendapatkan alokasi formasi tahun 2024 ini sebanyak 20.772 formasi. Pada siang hari ini telah hadir bersama kita pelaksana tugas Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Bapak Dr. Haji Rahmat Suadi MPD. Beliau akan memberikan informasi kepada kita semua, tentunya informasi yang ditunggu oleh masyarakat, yakni kebijakan rekrutmen CPNS Kementerian Agama khususnya Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Assalamualaikum Pak Kabak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih atas kehadirannya di tengah kesibukan Bapak yang melayani masyarakat ya terkait dengan program kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Baik Pak, informasi sudah beredar di tengah masyarakat terkait dengan rekrutmen CPNS tahun anggaran 2024 ini. Setelah rilis pengumuman oleh Kementerian Agama Pusat, kita mendapatkan kuota pada tahun ini di Kantor Wilayah Agama Provinsi Riau berapa Pak? Dan apa saja formasinya? Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saat ini kita memang sedang mempersiapkan untuk seleksi CASN, ya tentang tentang calon pegawai negeri sipil kita. Yang sudah dimulai sebenarnya mulai dari tanggal 1 kemarin, 1 September sampai nanti pendaftarannya itu sampai tanggal 14 September 2024. Jadi berdasarkan pengumuman Sekretaris Jenderal Kementerian Agama nomor 3103 itu tahun 2004 tentang pengadaan calon pegawai negeri sipil, kita di Provinsi Riau ini mendapatkan formasi sebanyak 255. Jadi 255 formasi. Nah, adapun rinciannya adalah guru itu ada 99 formasi, kemudian penyuluh agama 24 formasi, analis hukum 8 formasi, pengawas jaminan produk halal itu 12 formasi, pengelola pengadaan barang jasa ada 13 formasi, kemudian yang hampir sama banyaknya dengan guru kita untuk formasi guru itu penghulu sebanyak 82 formasi, kemudian juga ada perencana 2 formasi, peranata hubungan masyarakat 2 formasi, kemudian peranata komputer sebanyak 11 formasi. Jadi semuanya berjumlah 255 formasi yang akan diperebutkan oleh putra-putri terbaik yang ada di Provinsi Riau ini untuk sama-sama kedepannya kita bekerja, mengabdi, menjadi abdi negara pada Kementerian Agama yang ada di Provinsi Riau ini. Cukup banyak Pak ya. Alhamdulillah. Kabarnya yang terbesar ya. Oh ya, bahkan secara nasional kita itu sepanjang sejarah Kementerian Agama sekarang ini yang paling banyak, yang paling besar formasi CASN kita. Ini bagi sahabat religi yang mau bergabung ya di Kementerian Agama, khususnya Kantor Wilayah Kementerian Agama Sosial, apa yang harus mereka lalui tahapan-tahapannya nih Pak? Iya. Jangan sampai ada yang tertinggal tahapan-tahapannya. Jadi baik sahabat religi, jadi
tahapan-tahapan itu kan sebenarnya kan sudah ada di dalam pengumuman itu. Jadi di antara tahapan yang paling perlu dipersiapkan oleh calon CPNS kita ini adalah nanti pendaftaran dulu gitu. Jadi pendaftaran nanti sambil menyiapkan segala apapun yang dibutuhkan di dalam pelamaran itu. Baik itu dokumen-dokumen yang dibutuhkan atau juga apapun informasi yang berkaitan dengan diri CPNS yang perlu mendapatkan gambaran di dalam aplikasi pelamaran itu. Jadi itu yang perlu dipersiapkan. Setelah itu, tentu juga nanti kita akan mengikuti ada tes seleksi kompetensi dasar ya. Seleksi kompetensi dasar, kemudian juga seleksi kompetensi bidang. Jadi itu beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap calon pegawai negeri sipil kita ini bagi putra-putri yang ada di lulusan-lulusan terbaik pada kampusnya masing-masing untuk ikut sama-sama bersaing, berkompetisi untuk memperebutkan formasi yang ada. Ya. Ini tahapan ini harus dilalui Pak ya oleh para pelamar Pak ya. Iya. Jangan sampai satu tahap pun ditinggalkan Pak ya. Iya. Ya, jadi tahun ke tahun ini Pak. Perekrutan CPNS di Kementerian Agama, khususnya di kantor Kementerian Agama, apa yang berbeda pada tahun ini Pak? Iya, ada beberapa hal yang berbeda ya. Di antaranya itu bahwa jadi perbedaan antara seleksi yang sekarang dengan sebelumnya. Di seleksi sekarang itu ada formasi khusus. Jadi formasi khusus itu diperuntukkan bagi lulusan terbaik. Jadi yang IPK cum laude itu sebagai lulusan terbaik itu memiliki formasi khusus itu. Kemudian juga bagi sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang sebagai penyandang disabilitas, itu juga bisa masuk dalam kategori khusus itu. Kemudian putra-putri Papua. Jadi siapa tahu di sini ada yang berasal dari Papua. Itu juga sebagai formasi khusus. Kemudian putra-putri Kalimantan. Ini baru Pak. Mobil khusus IKN gitu kan. Siapa yang berasal dari dari dua daerah tadi yang disebutkan Papua dan Kalimantan. Itu bahkan dia termasuk dalam kategori sebagai formasi khusus. Itu yang hal baru yang sekarang. Kemudian hal baru lainnya juga bahwa ada kualifikasi pendidikan itu berasal dari Ma'had Ali. Jadi pesantren-pesantren kita itu beberapa di antaranya itu sudah ada. Di samping mereka ada mengenal jenjangnya itu seperti sanawiyah, aliyah, atau juga jenjang pendidikan formalnya itu di atasnya itu yang setingkat dengan perguruan tinggi itu namanya Ma'had Ali. Nah, jadi lulusan Ma'had Ali sekarang bisa masuk menjadi calon pegawai negeri sipil. Nah, jadi itu diantaranya yang kebijakan yang baru ya, yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi siapapun bisa daftar Pak ya? Oh, siapapun bisa daftar sesuai dengan kualifikasi yang sudah dan memenuhi syarat ya. Memenuhi syarat. Iya, betul sekali. Terakhir Pak, harapan untuk para sahabat religi yang ingin bergabung bersama Kementerian Agama, khususnya Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau sebagai calon pegawai negeri sipil. Silakan Pak. Baik. Jadi ketika kita melaksanakan seleksi CPNS ini, maka memang banyak harapan-harapan yang ingin terwujud ya. Kita di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau ini semakin tahun makin kesini itu memang tingkat kompetensi itu, kompetitifnya pegawai itu semakin tinggi ya. Bahkan saya juga pernah terlibat di dalam rekrutmen ini dalam salah satu tes wawancara yang kita lakukan, bahwa makin kesini itu peserta kita itu yang calon pegawai negeri sipil kita itu memilih daya saing yang semakin tinggi, semakin baik, semakin kompetitif.
IPK-nya rata-rata itu kalau tidak kumlot atau mendekati summa kumlot gitu. Iya. Begitulah. Kemudian juga pemahaman itu semakin baik. Kemudian juga penguasaan teknologi apalagi sekarang ini kita berhadapan dengan zaman digitalisasi ya, semua serba komputerisasi IT. Maka ini tidak dapat suatu kemestian, suatu hal yang mutlak dibutuhkan pada saat ini. Maka kita berharap bahwa teman-teman kita yang ikut seleksi ini adalah mereka yang memiliki kompetensi yang tinggi, baik itu secara IPK atau juga secara penguasaan pekerjaan, sistem digitalisasi, kemudian juga penguasaan IT, karena itu mutlak dibutuhkan pada saat ini. Dan itulah yang menjadi harapan kita, yang betul-betul terjaring masuk ke kita itu adalah yang betul-betul yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan, yang tinggi gitu, yang kompetitif juga. Itu yang diantaranya yang kita yang menjadi harapan kita. Dan rekrutmen ini bebas tanpa biaya, Pak ya? Oh iya, jadi sekarang insya Allah ya, bahwa tidak zamannya lagi dengan sistem yang ada sekarang itu memang betul-betul yang memiliki kemampuan, yang memiliki keunggulan. Jadi tidak bisa mengandalkan umpamanya nanti ada ordal gitu, orang dalam. Tidak ada itu istilah ordal dalam seleksi CPNS kita ini. Jadi dijamin murni, tidak ada dipungut biaya, tidak ada embel-embel janji-janji nggak ada. Bahkan dengan sistem CAT itu sebetulnya sudah mengcounter beberapa persyaratan-persyaratan yang tidak dimiliki memang nggak bisa. Jadi CAT ini memang ya kalau dia tidak kompeten, kalau dia tertinggal, kalau dia tidak bisa mengikuti, ya tidak bisa menjadi CPNS kita. Jadi jangan percaya, Pak ya? Jangan percaya. Jadi kalau ada orang punya link gitu kan, punya kenalan itu, jangan percaya. Itu semuanya bohong aja, itu tidak benar. Ini murni dan tidak ada pungut biaya atau juga menerima uang-uang yang tidak jelas, itu tidak ada. Ya, baik sahabat Regi, itu informasi yang telah disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Bidang Kampus Riau terkait dengan rekrutmen calon pegawai negeri sipil pada tahun 2024 di Kementerian Agama, Pak ya? Iya, khususnya Kantor Wilayah Bidang Agama Provinsi Riau. Jadi bagi sahabat Regi yang ingin menjadi bagian dari keluarga besar Kementerian Agama khususnya di Provinsi Riau, silakan untuk mendaftar, Pak ya? Iya. Pada situs ya, Iya. atau portal yang telah disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Informasinya tersedia di sana, silakan Betul dicari yang sekali. sesuai dengan kualifikasi, Pak ya. Iya, betul. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat Regi bisa juga mengunjungi portal Kementerian Agama atau media sosial ya, baik itu Kementerian Agama maupun Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau untuk mendapatkan informasi yang resmi, Pak ya. Iya, betul sekali ya. Terima kasih kepada Pak Kabak Sama-sama. yang telah Sama-sama, Pak Dedi. pada hari ini untuk berbagi dengan sahabat religi yang telah menjelaskan ya terkait dengan rekrutmen CPNS khususnya di Kantor Wilayah Provinsi Riau tahun 2024. Terima kasih, Pak ya. Sama-sama, Pak. Terima kasih juga atas perhatian dari sahabat religi. Terus dukung program kami dengan jangan lupa ya subscribe, ya, like, komen, dan share ya konten-konten yang kami sajikan. Baik Pak, kita tagline dulu untuk program kita ini. Siap. Bincang program Komunikatif, edukatif, dan membangun. Sampai jumpa, sahabat religi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.